kelas 11 IPS 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu ya. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Syaroful dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang silahkan dilihat kanan kiri bawah kalian ada sampah atau tidak? Tidak ada. Bersih semuanya, bersih ya. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan ya. Baik. Di bawah kalian sudah bersih, berarti sudah nyaman ya untuk kegiatan pembelajaran. Sekarang silahkan keluarkan alat tulisnya. Buku tulisnya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan, buku paketnya dikeluarkan. Mbak Putri, ayo dikeluarkan dulu ya. Mas Naro dikeluarkan dulu LKS-nya ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Elsa. Elsa kenapa tidak masuk, Mbak? Elsa sakit. Terus? Sudah? Aji? Aji sakit. Kurnia sakit. Ya, Kurnia, ya, Kurnia. Baik, apakah sudah siap kalian untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini? Sudah siap ya? Ya baik, Ibu akan melakukan ice breaking ya untuk mengecek konsentrasi kalian. Silahkan untuk berdiri semua. Terlebih dahulu Ibu minta tolong untuk berdiri semua terlebih dahulu. Ibu akan mengecek konsentrasi kalian. Tolong berdiri dulu semuanya. Yang belakang silahkan berdiri dulu ya. Baik, nanti mengikuti aba-aba Bu Arifah ya. Jika Bu Arifah bilang tepuk tangan 1, kalian silahkan tepuk tangan 2 kali. Jika Bu Arifah bilang tepuk tangan 2, kalian tepuk tangan 3 kali. Jika Bu Arifah bilang tepuk tangan 3, kalian tidak tepuk tangan. Jadi tolong konsentrasinya ya. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman ya. Dimulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0, tepuk 2, tepuk 1. Ada yang salah siapa? Mas Alvin, Mas Arif ya. Satunya lagi Mbak Tias ya. Ya, ada 3 yang salah. Sesuai dengan perjanjian, kalau ada yang salah ada hukumannya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Silahkan duduk lagi. Baik, yang salah, yang belum konsentrasi di pembelajaran Bu Arifah hari ini, Bu Arifah pengen kalian konsentrasi ya. Silahkan hukumannya maju ke depan. Mas Arif, come here please ya. Mas Alvin, ayo. Mbak Tias, come here please ya. Hukumannya apa? Mau hukuman apa? Joget, Bu. Joget, iya silahkan. Ayo, boleh. Hukumannya joget. Sini Mas, maju ke sini sedikit Mas. Iya, lagi. Iya, siap. Sini. Depannya Mas Rizam. Ya, siap. Sini Mbak Tia, sini sebelahnya. Iya, baik. Gak apa-apa ya. Baik. Alvin sebelahnya Mbak Tias. Iya.
Baik, sesuai dengan apa yang sudah disepakati, yang tidak konsentrasi mendapatkan hukuman joget bebek angsa 2 kali ya. Saya hitung mulai 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serang ke kiri, serang ke kanan, udah ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat mereka semua. Ya, bagaimana, sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Sudah siap ya? Ya, baik. Selanjutnya silahkan dibuka bukunya, LKS-nya dibuka, bukunya dibuka. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Belajar materi apa? Kebijakan fiskal ya. Ya, kebijakan fiskal kemarin kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua pada materi kebijakan fiskal. Ya, baik. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita mempelajari kebijakan fiskal? Apa itu kebijakan fiskal? Ada yang masih ingat kebijakan fiskal itu apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan mengontrol pemasukan atau dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Ya, terima kasih Mbak Widya ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Widya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Widya. Baik, materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal dan dampak kebijakan fiskal ya. Nah, baiklah, nanti diharapkan pada pembelajaran kali ini dalam materi kebijakan fiskal peserta didik dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Bisa diperhatikan ke PowerPoint sebentar ya. Baik, manfaat pembelajaran pada siang hari ini yaitu siswa dapat mengetahui cara mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran dan dapat mengetahui bagaimana cara mendorong laju inflasi. Jadi manfaat pembelajaran yang dapat kita petik pada siang hari ini itu ya. Jadi nanti kalian itu mendapatkan manfaat mengetahui cara mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu dapat menjelaskan instrumen kebijakan fiskal dan dapat menjelaskan dampak dari kebijakan fiskal. Ya, selanjutnya adalah materi pembelajaran. Ya, materi pembelajaran kebijakan fiskal pada pertemuan yang kedua yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal dan dampak kebijakan fiskal. Ya, sebelum masuk pada materi pertemuan kedua, Ibu ada video. Silahkan kalian amati video ini. Silahkan kalian amati video yang Ibu tayangkan nanti. Setelah itu berikan tanggapan kalian apa yang sudah kalian amati dari video yang sudah Ibu tampilkan. Di Jalan Tol Jakarta Cikampek khususnya di KM 47
Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi, ini ada peningkatan sekitar 40%. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui transformasi struktural di dalam perekonomian. Kebijakan tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global dan sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika tahun 2023 nanti bergulir, kita boleh memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan, adalah ketika kita nanti akan memasuki masa endemi berpindah menjadi masa endemi. Ini tentunya berubah jalur awal kita dari pembatasan mobilitas kepada peningkatan aktivitas, peningkatan mobilitas dari masyarakat. Ketika kita berjuang untuk kembali kepada track kita, itu membutuhkan kerja keras. Dan kerja keras itu tidak hanya dalam upaya untuk menyehatkan lagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Baik, sudah selesai ya tayangan videonya. Apakah sudah kalian amati? Sudah ya? Ya, baik, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kalian tangkap dari video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Mas Abdul. Strategi kebijakan fiskal tahun 2023. Ya, betul sekali ya. Strategi kebijakan fiskal yang diterapkan pada tahun 2023. Apakah ya ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, ada. Ada tidak? Ada. Kalau ada, kaitannya apa? Tolong dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Adinda. Ya, kaitannya apa, Mbak? Pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Pemerintah menaikkan harga BBM agar tidak membebani APBN. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini yang disebut dengan kebijakan fiskal, sesuai dengan menteri yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih buat Mbak Adinda ya.
Selanjutnya, strategi kebijakan fiskal apa saja yang diterapkan di tahun 2023? Siapa yang bisa menjawab? Mas Abel, ya. Fokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menempuh dua strategi kebijakan fiskal, yaitu yang pertama memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi hijau. Kedua, yaitu meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Ya, terima kasih Mas Abel, tepat sekali jawaban dari Mas Abel ya. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan apa itu yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Siapa ya? Oh, Mbak Reva. Kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Ya, tepat sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Reva. Terima kasih telah menjawab analisis dari video yang sudah Ibu tayangkan dengan baik dan benar. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang kebijakan fiskal, yaitu pada subbab instrumen kebijakan fiskal dan dampak kebijakan fiskal. Yang pertama adalah instrumen kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah pemerintah menaikkan pengeluarannya atau government expenditure dan mengurangi pajak. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Apa itu kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif? Pemerintah mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak. Ya, jadi kebijakan instrumen kebijakan fiskal itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah instrumen kebijakan ekspansif, yang kedua adalah instrumen kebijakan kontraktif. Jadi instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Nilai belanja negara dapat dikurang atau ditambah sesuai dengan kebutuhan agar keseimbangan pendapatan dan pengeluaran. Jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Itu yang disebut dengan instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Ya, jenis kebijakan fiskal juga dibedakan menjadi dua. Ada kebijakan fiskal ekspansif dan juga kebijakan fiskal kontraktif ya. Untuk kebijakan fiskal ekspansif itu juga disebut sebagai expansionary fiscal policy. Ya. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat ya. Itu tadi merupakan contoh dari jenis kebijakan fiskal ekspansif. Ada yang bisa memberikan contoh dari kebijakan fiskal ekspansif apa? Ada siapa? Mas Abel. Ya, Mas Abel lagi. Contoh kebijakan fiskal ekspansif ialah seperti yang terjadi saat ini, di mana BKF sepanjang tahun 2020-2021 menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar untuk menjaga perekonomian sepanjang pandemi COVID-19. Ya, terima kasih Mas Abel ya. Itu tadi contoh yang sudah diberikan oleh Mas
ABL. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif ya. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Nah, yaitu kebijakan yang menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak ya. Jadi kebijakan ini tuh memiliki tujuannya apa? Yaitu menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi ya. Itu tadi merupakan jenis-jenis kebijakan fiskal. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada dampak kebijakan fiskal. Dampak dari kebijakan fiskal itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, meningkatkan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, membayar utang dan program pemerintah. Yang keempat, terlaksananya pembangunan fasilitas publik. Dan yang kelima yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Yaitu merupakan dampak dari diadakannya kebijakan fiskal. Ya, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang belum dimengerti? Ada Mas Syaroful sudah paham? Sudah ya. Mas Alvin sudah paham? Bisa dimengerti ya? Ya. Berikut tadi itu sedikit tentang materi kebijakan fiskal ya. Selanjutnya silahkan kalian mengkaji lebih dalam terkait ya. Sekarang silahkan kalian mengkaji lebih dalam terkait materi kebijakan fiskal ya, dengan literasi beberapa sumber. Boleh dari video, boleh dari website, boleh dari buku, boleh buku LKS ataupun buku paket ya. Nah, setelah itu silahkan kalian bergabung dengan anggota kelompok kalian yang sudah dibentuk dan berkolaborasi dengan kelompok untuk belajar ya. Baik, sekarang silahkan untuk membentuk kelompok ya. Sesuai tempat duduk aja ya, biar kekelompokannya tuh enak ya. Kelompok 1 baris 1 dan 2. Kelompok 2 sebelah kirinya Bu Arifah. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 Mbak Tia sama Mas Naro, kelompok 6 Mbak Ica sama Mas Iqbal. Ya Mas Iqbal ya. Ya. Silakan untuk membentuk kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, yuk silakan bergerak membentuk kelompok. Kelompok 1 Mas Arif sudah siap? Sudah ya, ini Ibu Mbak. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 Mas Arif, kelompok 2 Mbak Nur ya. Kelompok 3 Mas Huda. Kelompok berapa ini? 4 Mas Ri. Kelompok 5 siapa? Mbak Ica. Kelompok 6 Mas Naro ya. Baik, sudah menerima LKPD masing-masing di setiap kelompok? Sudah ya, Ibu sudah membagikan lembar kerja peserta didiknya. Sekarang silahkan kalian berlatih ya. Kalian berlatih dengan teman sekelompok kalian, berkolaborasi ya, dengan literasi dari berbagai sumber, boleh dari website, buku tulis, buku LKS atau buku paket,
dan dari video boleh ya. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya untuk menjawab soal dari LKPD. Ya, silahkan untuk berkolaborasi. Nanti jika ada yang tidak paham, boleh silahkan kalian bertanya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa ya? Ya silahkan dikerjakan dulu dengan anggota kelompoknya. Bagaimana, ada kesusahan atau tidak? Oh, ada siapa? Mbak Nur, ya Nur. Mbak Nur yang cantik ya. Mbak, gini, ini kan ada barcode-nya. Barcode-nya di-scan dulu ya. Ini soalnya itu kan menganalisa video dan lembar pengamatan kelompok. Untuk menjawab ini, Mbak Nur harus membuka artikel dan video yang sudah Ibu sediakan. Bu, artikelnya mana? Di scan pakai QR ya, dan videonya dibuka di YouTube. Nanti kalau sudah dibaca dan sudah dilihat, baru Mbak Nur bisa menjawab soal yang ada di LKPD. Ya, begitu. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah ya? Ya, sudah. Yo, Mbak Dinda, gimana Mbak? Kok bisik-bisik Mbak? Apa yang susah Mbak? Mas Abdul, ada kesusahan apa Mas? Tidak ada, ya tidak ada. Oh, tidak. Gimana Din? Oh iya, silakan. Ada kesusahan tidak Mbak Anjar? Tidak ada. Bisa menjawab ya? Bisa. Gimana Mbak Nur? Ada yang bisa Bapak bantu?
Ada yang bisa dibantu Dika? Iya, Mbak Tes nggak boleh cerita sama temennya Mbak. Ada kesusahan tidak? Ada kesusahan tidak Dika? Ada kesusahan tidak? Ada. Ya. 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 Gimana Mbak Ica? Ada. Ya. Jadi ini kan ada bentuk kebijakan fiskal pemerintah. Ada bentuk kebijakan fiskal pemerintah ya. Bentuk kebijakan fiskal pemerintah jenisnya ada dua, yaitu jenis ekspansif dan kontraktif. Ini kamu baca, nanti yang masuk ekspansif yang mana, yang masuk kontraktif yang mana, kamu tinggal centang aja. Ya. Nah sekarang ini untuk mengatasi dampak pandemi, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat. Ini apakah betul termasuk ekspansif? Nah tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Betul termasuk ekspansif Mas Maya? Ya, berarti Mas Maya tadi memperhatikan ya. Baik, sudah paham ya Mas Dika ya? Mas Iqbal, Maulana, Malik Ibrahim. Iya, ada yang bisa dibantu? Udah, Cina, ada tidak? Iya, ada. Mas Syaroful, ada yang bisa dibantu? Sudah selesai atau belum? Belum selesai? Kelompok yang sudah selesai, kelompoknya siapa? Boleh tunjuk jari. Kelompok siapa yang sudah selesai? Boleh tunjuk jari. Kelompoknya Mas Huda. Nah, silakan. Mas Huda keren, bisa maju duluan ke depan. Yuk. Silakan untuk Mas Roful bisa maju ke depan. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bekerja hasil kelompok kami untuk kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi. Pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat, termasuk jenis kebijakan ekspansif. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak untuk berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk jenis kebijakan ekspansif. Tiga, pemerintahan menaikkan pajak untuk mengatasi inflasi, termasuk jenis kontraktif. 4, pemerintahan menghapus subsidi BBM, termasuk jenis kontraktif. Yang kelima, pemerintah menaikkan jumlah pembayaran
pembayaran transfer termasuk jenis kebijakan ekspansif. 6. Pemerintahan melalui Kementerian Keuangan merelokasi APBN yang akan digunakan untuk intensif dunia usaha, termasuk jenis kebijakan ekspansif. 7. Kemenku menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, salah satunya yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, termasuk jenis kebijakan ekspansif. 8. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 FA kepada masyarakat, termasuk jenis ekspansif. 9. Pemerintah meluncurkan program kartu prakerja untuk masyarakat, termasuk jenis ekspansif. 10. Pemerintah menerapkan pajak PPN untuk sembako dengan kategori premium, termasuk jenis kontraktif. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Mas Dika. Ya, Mas Dika tanya apa? Yang keras Mas Dika. Mengapa pemberlakuan sistem fiskal merupakan hal yang sangat penting? Mengapa pemberlakuan sistem fiskal merupakan hal yang sangat penting? Yaitu sistem fiskal sangat penting dalam pemberlakuan APBN. Hal ini disebabkan karena fiskal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan sistem perpajakan dengan belanja negara untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya penampilan dari kelompoknya Mas Syaroful Huda. Selanjutnya adalah kelompoknya dari Mbak Nur. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Nama saya Putri Herimantunida. Nama saya Presa Trakayana. Nama saya Revalina Alfresati. Nama saya Ardiana Tiro. Nama saya Iljam Rifki Iqmalala. Dari artikel yang sudah kami baca, kami merumuskan pokok masalah dalam artikel yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam menghadapi COVID-19, yaitu dampak ekonomi COVID-19 dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan rutin untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadinya perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang dan akan terjadi peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya, sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 adalah pariwisata dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya melambat ke industri perhotelan, restoran, retail, transportasi, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan fiskal untuk menghadapi COVID-19, yaitu dengan pemerintah melakukan kebijakan revolusi kegiatan dan realokasi anggaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan pengendalian COVID-19
Kementerian Keuangan juga memberikan stimulasi pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu penghasilan karyawan ditanggung pemerintah. Berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal oleh pemerintah. Tujuan dikeluarnya kebijakan fiskal oleh pemerintah yaitu diharapkan agar perekonomian di Indonesia tetap berjalan dengan lancar, tidak terjadi krisis ekonomi. Dari artikel yang sudah kami baca, analisis apakah kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah sudah sesuai dan sudah efektif, sebab kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu mengatasi perekonomian akibat dari dampak terjadinya COVID-19. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompoknya siapa? Mas Hendy, silakan berdiri, Mas. Mengapa kebijakan fiskal yang berlaku dapat memperbaiki kesempatan kerja yang ada dalam sebuah negara? Mengapa kebijakan fiskal Yang berlaku dapat memperbaiki kesempatan kerja yang ada dalam Mengapa kebijakan fiskal mampu memperbaiki kesempatan kerja? Pemberlakuan kebijakan fiskal dapat memperbaiki kesempatan kerja karena dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah akan melakukan pembangunan di sektor padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja terbuka untuk masyarakat. Bisa diterima? Sudah dimengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, masih ada satu kelompok lagi yang belum maju, yaitu kelompoknya Mas Arif. Silakan maju ke depan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Suberti. Saya Triwijaya Lestari. Saya Dinda Sansabela. Saya Anjali Hidayat. Saya Abdul Jalil. Saya Dimas Safarudin Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengertian kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Pengertian kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Tujuan kebijakan moneter: menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, stabilan harga, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan fiskal: memperbaiki perekonomian secara umum. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik, mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi. Instrumen kebijakan moneter 1.
yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Ya, bisa dijawab. Yaitu pengangguran subsidi BBM. Adanya tank amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telah tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Relaksi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompoknya Mas Abdul Jalil Al-Jabal. Ya. Dari pembelajaran kebijakan fiskal ini serta permasalahan yang sudah kalian analisis, apa yang
Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan berikan refleksi terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksinya? Ya, ini kan. Pada pembelajaran ekonomi hari ini kita membahas materi kebijakan fiskal, mulai dari mengamati video, artikel, memahami materi yang ingin disampaikan, menganalisis video dan artikel data KPD, serta mengerjakan latihan soal pada Google Form. Kami semakin paham mengenai kebijakan fiskal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, ya bagus sekali Mbak Widya ya. Terima kasih untuk Mbak Widya ya memberikan refleksi pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai ya. Nah, sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan kalian mempelajari materi berikutnya ya di rumah. Nanti pertemuan yang akan datang, Ibu akan menyampaikan materi tersebut ya. Sekian dari Ibu, terima kasih ya. Ayo silakan kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan Mas Arif dipimpin doanya. Dulu siap. Berdoa mulai.